Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Kak Iman di dalam Jumat Ceria sore hari ini. Bersyukur bahwa pertolongan Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Oleh karena pertolongannya, Kak Iman dan adik-adik yang ada di rumah boleh bersama-sama kita akan memulai persekutuan kita akan memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Jumat Ceria kita dimulai, mari kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami ada, sebab bagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau rindu untuk bersekutu bersama-sama di dalam Jumat Ceria. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama akan bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Kak Iman mengajak semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, "Aku berharga." Berharga, kamu berharga, semua anak-anak berharga di mata Tuhan Yesus. Aku berharga, kamu berharga, semua anak-anak berharga di mata Tuhan Yesus. Yesus mati, disalibkan, darahnya tebus dosaku. Aku bangga jadi anak Tuhan. Aku berharga, berharga di mata Tuhan Yesus. Berharga, kamu berharga, semua anak-anak berharga di mata Tuhan Yesus. Aku berharga, kamu berharga, semua anak-anak berharga di mata Tuhan Yesus. Alkitab katakan, Yesus mati, disalibkan, darahnya tebus dosaku. Aku bangga jadi anak Tuhan. Aku berharga, berharga di mata Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Adriani Dimu, saya tinggal di Samosir. Sekarang saya duduk di bangku kelas 4. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada saya. Dan selalu menolong saya waktu belajar dan bermain. Di dalam seluruh aktivitas saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama sukacita. Saat ini kita akan siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Oleh karena itu, Kak Iman ajak semua adik-adik yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, terima kasih Yesus.
Shalom adik-adik, selamat sore. Bagi adik-adik yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu di sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami siapkan telinga pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan hati kami untuk menerima dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia memperhatikan kehidupan kita, dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa itu begitu sangat mengasihi kita. Dan bagi Tuhan, kita ini adalah anak-anak yang berharga di matanya dan juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, kita mendengarkan cerita pada sore hari ini tentang seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, bangsa Israel suatu hari mengalami kesulitan, kesukaran yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena musuh mereka, yaitu orang Midian dan orang Amalek, selalu datang pada saat mereka sudah menghasilkan hasil dari tanah yang sudah mereka kerjakan. Orang Midian, orang Amalek datang untuk memusnahkan semua hasil tanah mereka. Mereka datang dengan jumlah yang begitu sangat banyak. Bahkan dengan unta-unta mereka yang besar. Mereka datang dan memusnahkan semua hasil tanah mereka. Ketika orang Midian dan orang Amalek yang tadi jumlahnya itu selalu datang dengan rombongan yang begitu sangat banyak. Banyaknya seperti belalang banyaknya. Pokoknya banyak sekali. Dan setiap mereka datang adik-adik, bangsa Israel mengalami ketakutan. Dengan rasa takut itu, mereka mengambil tempat persembunyian mereka di gua-gua yang ada di pegunungan. Begitu mereka mendengar bahwa orang Midian datang, mereka langsung segera bersembunyi. Semua bahkan sampai dengan hewan peliharaan mereka bawa dan sembunyikan. Dan orang Midian akan menghancurkan semua hasil tanah mereka. Dan tidak ada satupun atau tidak sedikit pun yang disisakan bagi bangsa Israel. Bahkan untuk ternak mereka pun tidak ada. Kesukaran ini, kesulitan ini berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun adik-adik bukanlah waktu yang singkat. 7 tahun adalah waktu yang panjang. Dan itu mereka alami. Bahkan kehadiran atau kedatangan orang Midian itu membuat mereka sangat-sangat menderita. Sangat-sangat mengalami kesukaran yang sangat besar. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana mereka dalam keadaan yang sukar tersebut. Sehingga
setelah sekian lama mereka mengalami kesukaran tersebut, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami." Seruan mereka tadi didengarkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengutus seorang nabi dan berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan Allah juga yang akan menolong mereka keluar dari kesulitan yang diakibatkan oleh orang Midian. Dan kemudian adik-adik, suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang muda yang bernama Gideon. Pada saat itu Gideon sedang bekerja bersama dengan ayahnya. Dan saat itulah malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, "Diberkatilah engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan menyertai engkau." Lalu kemudian Gideon menjawab firman yang datang kepadanya, "Kalau aku dan bangsaku disertai oleh Tuhan, mengapa kami harus mengalami kesukaran dan kesulitan yang demikian rupa?" Kemudian firman Tuhan datang kembali kepada Gideon. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan mau melalui keperkasaanmu, melalui engkau melawan musuhmu, melawan musuh bangsa Israel, umat Tuhan ini. Lalu kemudian Gideon berkata lagi, "Bagaimana mungkin aku dan bangsaku akan melawan orang Midian yang besar itu, yang jumlahnya banyak itu, sementara sukuku sedikit, kaumku sedikit. Bagaimana mungkin bisa melawan yang besar itu?" Tapi firman Tuhan katakan, "Aku akan menyertai engkau." Dan kemudian adik-adik, Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Apakah ia benar dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh mereka? Dan setelah dia mendapatkan tanda tersebut, dan akhirnya Gideon pun maju bersama dengan 300 tentara bangsa Israel yang terpilih. Mereka maju dan mereka berperang melawan musuh mereka. Dan mereka mengalami kemenangan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dengan jumlah tentara yang hanya 300 bisa melawan jumlah orang Midian yang begitu sangat banyak. Tetapi oleh karena benar Allah menyertai Gideon dan memimpin ke-300 tersebut, maka mereka mengalami kemenangan. Nah adik-adik, sekarang kesulitan apa yang kita alami? Di tengah bangsa kita, kesukaran yang dialami oleh kita dan bangsa kita adalah COVID-19. Banyak orang menjadi takut sehingga harus terus berada di rumah, tidak berani keluar. Mereka bersembunyi. Bahkan adik-adik juga mengalami kesukaran, kesulitan untuk belajar. Karena harus belajar secara online. Padahal kadang jaringan menjadi kesukaran kita, sulit. Kita mengalami kesulitan di dalam jaringan.
bahkan juga mungkin paket kita dan lain sebagainya. Tapi apapun kesulitan, kesukaran yang kita hadapi saat ini, percaya Tuhan Allah menyertai kita. Ingat firman Tuhan katakan tadi bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahkan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari adik-adik, kesukaran, kesulitan apapun yang membuat kita takut, yang membuat kita mungkin menderita, seperti bangsa Israel, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita dan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Mari kita mau melipat tangan kita, meminta kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita bisa melewati masa-masa sukar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Di mana kami boleh diajari supaya kami boleh percaya kepada penyertaan Tuhan. Menolong kami melewati masa sulit, masa kesukaran yang kami alami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah pahlawan sejati kami yang akan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melewati masa sukar di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur karena Engkau membuat kami begitu sangat berharga dan Engkau kasihi. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Berkati kami di tengah studi kami. Berkati kami di masa pertumbuhan kami. Dan buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menaruh iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita penuh pengharapan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan Yesus yang berharap kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa setiap kita punya masa depan yang gemilang dan cerah. Mengasihiku, Dia pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Untuknya masa depan yang penuh harapan, Tuhan menjamin hidup. Asalmu tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupmu. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan,
adik-adik, tak terasa acara kita di Jumat Ceria ini telah selesai. Oleh karena itu, setiap pujian, cerita firman Tuhan, Kak Iman harap semua adik-adik boleh menerapkan dalam setiap kehidupannya. Nah, mari kita menutup Jumat Ceria kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus lewat itu semua ya Tuhan kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Oleh karena itu, Kak Iman ajak semua adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah Jumat Ceria kita minggu depan jam 4 sore. Saya ajak semua yang adik-adik yang ada di rumah boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah Jumat Ceria. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, dipersilakan subscribe, kemudian di like, komen, dan di share sebanyak mungkin. Sampai jumpa minggu depan.